Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia, Badan Pengurus Daerah Jawa Tengah yang diselenggarakan di Semarang, Kamis 24 Maret 2022. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, ikuti terus acara ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera besar kita semua. Yang saya hormati Ketua DPP Pusat Abu Dhabi yang diwakili oleh Pak Sekjen Bang Surya. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kakanwil Bank BTN Jawa Tengah diwakili oleh Bapak Wakil Kakanwil Bapak Bambang Purnomo. Terima kasih Bapak-Bapak. Yang saya hormati Bapak Ibu semua pimpinan BUJP se-Jawa Tengah yang saya muliakan dan saya banggakan. Yang pertama-tama kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan limpahan berupa kesempatan, kesehatan, sehingga di pagi siang hari ini kita dapat menyelenggarakan rakerda yang insya Allah nanti akan berjalan sampai dengan siang dan semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang saya hormati, harapan kami yang pertama, atas nama pengurus saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena kepengurusan kami yang dilantik kurang lebih bulan November 2019 di saat itu juga adalah awal dari dilanda pandemi COVID-19, sehingga hampir semua ini termasuk BUJP terdampak. Demikian juga kegiatan kami Abu Dhabi terhambat merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan karena semua serba terbatas dibatasi. Akan tetapi dengan keterbatasan yang ada serta dukungan dari para teman-teman pengurus juga Bapak Ibu anggota Abu Dhabi semuanya, alhamdulillah dalam kurun waktu tersebut kami dapat merealisasikan kegiatan-kegiatan baik yang diselenggarakan secara mandiri oleh Abu Dhabi maupun yang berkolaborasi dengan mitra kami di Dinas Perdagangan Jateng. Selamat siang Pak Gus. Selamat siang. Dengan adanya acara ini Pak Gus, ke depan kepingin yang gimana ya Pak? Ya, jadi hari ini kami dari Abu Dhabi BPD Jawa Tengah menyelenggarakan rakerda kedua Abu Dhabi Jateng tahun 2022 yang harapannya rakerda ini nanti akan merumuskan atau memberikan mendapatkan input dari anggota dalam hal ini BUJP se-wilayah Jateng yang jumlahnya ada kurang lebih 220, dan setelah ada masukan input hasil dari rakerda ini nanti akan kita bawa ke Jakarta, ke BPP yang nanti akan diselenggarakan rapat koordinasi juga tanggal 27 sampai 28 di Jakarta. Beberapa program telah kita programkan di tahun 2022 ini, salah satunya rumah bagi satpam, rumah subsidi yang harganya sangat murah dan terjangkau, dan sesuatu hal yang mustahil kemarin satpam itu mendapatkan rumah karena gajinya yang relatif kecil. Itu harapan kami nanti ke depan satpam di wilayah Jateng segera memperoleh mendapatkan rumah dari program ini. Kami bermitra dengan Bank BTN Jawa Tengah. Yang kedua, yang lebih penting lagi bagi BUJP-nya, ini kami programkan kerjasama dengan Bank BTN, itu dana talangan atau modal kerja. Keluhan kami BUJP selama ini, setiap kali menggaji satpam yang harus on time setiap tanggal 1, kami invoice di user itu kadang terlambat 2-3 bulan. Nah, ini merupakan solusi buat kami BUJP untuk hal tersebut. Nah, program yang lain kami nanti akan banyak menyentuh yang berkaitan dengan program-program yang langsung mengenai ke BUJP. Itu antara lain kita akan mengadakan training misalnya manajemen keuangan BUJP, manajemen pemasaran BUJP, dan lain sebagainya. Itu akan kita realisasikan di semester kedua tahun 2002 ini. Itu Pak.
Oh ya. Bagus, untuk Abu Dhabi yang ada di luar Jawa sudah ada belum Pak ya kira-kira? Abu Dhabi di seluruh Indonesia ada 26 DPD. Terakhir ini Musda di Papua Barat, provinsi baru itu, dan di seluruh wilayah Indonesia memang sudah ada Sudah ada provinsi ya. Sedikit mau tanya Pak Agus, Siap. untuk Abu Dhabi sendiri, mohon maaf, itu kira-kira berdirinya mulai kapan? Gitu. Kami sampai dengan hari ini sudah usia 16 tahun. Lumayan 16 itu tahun. Ya, 16 tahun, dan sudah ada di 26 provinsi. Ada pengurusan yang legal, yang konstituennya itu adalah para BUJP di seluruh Indonesia. Nah, khusus di Jawa Tengah kami memang menaungi 220 BUJP tadi, yang tentunya akan menjadi rumah besarnya BUJP itu kami, Abu Dhabi. Siap, gitu. Ini sedikit mau tanya satu lagi Pak, Ya. Pak Agus. Untuk program dari Abu Dhabi, gitu, Ya. untuk kegiatan sosialnya diagendakan juga pada yang Ya. saya Yang berorientasi ke sosial, kami beberapa kegiatan telah kita laksanakan. Satu, kemarin kita mengadakan baksos. Baksos itu juga disasarkan kepada satpam-satpam yang ter-PHK. Terus dari sasaran umum masyarakat yang nggak mampu, kita juga kemarin tetap kasihkan. Terus yang kedua, program vaksin kita juga kemarin menyelenggarakan. Terus satu lagi kemarin kita juga peduli dengan lingkungan, yaitu kita menanam mangrove, 1000 mangrove di pantai utara. Wah, terima kasih Pak Agus. Terima kasih atas waktunya Pak Agus. Salam sehat Pak Agus. Perjalanannya cukup jauh, hampir 8 jam baru sampai Papua Barat ya. Dan izinkan bagi teman-teman BUJP yang mungkin belum kenal, saya perkenalkan lagi. Nama saya Surya Wisesa. Saya selaku Sekjen DPP Abu Dhabi, yang pada kesempatan pagi hari ini saya juga didampingi wakil saya, Wasekjen Bapak Menik. Ya, Bapak Menik ini wakil sekjen saya. Jadi kalau nggak ada saya, Pak Wasekjen yang wakilin saya atau Pak Ketum untuk berbagai acara. Terkait rakerda, jadi sesuai amanat dari ADRT, kita tahu bersama-sama bahwa ADRT ini ya memang secara amanat ADRT harus dilakukan 1 kali dalam setahun ya, dalam rangka kita untuk ya menetapkan berbagai keputusan organisasi yang penting ya yang merujuk ADRT. Nah, kemudian kedua, kita mencoba mengevaluasi, kemudian mengkoordinasi dan memantapkan semua program kerja yang ada dan anggaran ya, serta seluruh perangkat organisasi. Dan yang terakhir ya, kita menyusun dan menetapkan skala prioritas bagi organisasi. Nah, untuk itu maka saya katakan penting dan tepat ya rakerda ini dilakukan. Persis pada saat awal tahun ya, kalau boleh dibilang masih awal tahun lah, yang bulan ketiga. Kemudian kedua, di saat pandemi sudah mulai menurun, artinya kita semua sudah siap-siap untuk bergerak lagi secara normal, berbisnis, mencari proyek dan seterusnya. Ya, jadi ini saya katakan tepat di awal tahun dan setelah pandemi ini agak menurun. Mudah-mudahan kita berdoa bersama kita pandemi ini bisa terus turun sehingga menjadi endemi ya, jadi sudah penyakit biasa saja dan kita diberikan kekuatan begitu. Sehingga rakerda ini menjadi penting. Kita mencoba untuk melakukan evaluasi ya, untuk sisa kalau nggak salah pengurusan BPD Jateng ini berakhir di 2024 ya, jadi masih ada sekitar 2 tahun lah ya, 2 tahun di sisa pengurusan ini untuk mari kita sama-sama benahi ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Sama seperti di BPP ya,
secara tahun ya dalam 2 tahun terakhir selama pandemi ini praktis kita tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan segala sesuatunya baik PPKM maupun PSBB. Ya, kita tidak bisa buat banyak. Tapi organisasi harus tetap jalan. Termasuk mungkin bisnis kita juga pun demikian. Ya. Jadi rakerda kali ini untuk organisasi menurut saya penting bagaimana kita duduk bersama-sama untuk melakukan reorientasi lagi, evaluasi lagi berbagai kegiatan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan untuk perbaikan organisasi. Kira-kira demikian. Nah, untuk itu saya mengajak kepada teman-teman di UJP yang hadir di sini, ya, coba kita lihat dari sisi peran BPP dan BPD di ADART. Secara organisasi BPP ya secara skala nasional adalah membawahi para BPD yang tentunya ikut dengan BPD-nya dalam tataran nasional yang bergerak dalam tataran untuk kebijakan, peraturan, ya, dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat bagi kita di industrial security ini. Ya. Nah, apa peran BPD? Peran BPD adalah membina anggotanya atau BUJP-nya, menaungi BUJP-nya supaya bisa memberikan manfaat bagi para BUJP sebagai mitra Polri. Nah, kira-kira itu. Jadi memang itu yang ada di ADART, ya, BPP anggotanya BPD, BPD anggotanya BUJP. Jadi yang head to head terkait sama pembinaan BUJP adalah di BPD. Nah, oleh karenanya, ya, sekarang BPP Ahmad Yani memiliki baru saja kemarin nama Musda Papua Barat. Ya, kita sudah memiliki 26 BPD yang secara legal sudah musda. Ya, 26 BPD ditambah 1 perwakilan yaitu di Maluku. Nah, ini tentunya masing-masing BPD juga punya keterbatasan. Ya, karena beda-beda dari masing-masing BPD. Dari sisi keanggotaan saja sudah beda. Ya, kalau secara anggota BPD paling besar adalah BPD Jaya dengan jumlah anggota 860 BUJP. Secara totalitas yang terdaftar di Abuja Online System itu hampir sekitar 2.500 BUJP. Tapi yang aktif pada saat ini ya mungkin ada yang mati juga, ada yang mati suri dan tidak terregistrasi ulang, yaitu sekitar 1.200 BUJP saja. Ya, jadi memang tren di 2020 dan 2021 ini mengalami penurunan. Nah, masing-masing BPD juga demikian. Tapi secara ranking jumlah BPD paling banyak adalah di Jakarta, lalu Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Sumatera Utara. Nah, itu yang besar. Nah, masing-masing BPD ini tentunya mempunyai permasalahan berbeda-beda. Ya. Nah, sehingga hari juga saya ditugas oleh ketum hari ini, nanti setelah sambutan ini saya minta waktu untuk menyampaikan apa sih program kerja BPP dan apa saja yang harus diikuti atau diturunkan ke BPD dan diikuti BPD. Nah, nanti akan saya sampaikan. Nah, kegiatan BPD ini juga macam-macam. Ya, kalau saya sebut dari paling timur misalnya di timur sampai barat, ya, di Papua, ada BPD yang aktif, ada yang BPD-nya diam, ada yang BPD-nya single fighter, cuma ketuanya aja yang jalan, ada yang BPD nggak punya sekretariat. Ya.
Kalau datang BPD-nya ya itu lagi. Ya. Nah, ini yang perlu kita benahi dari tata kelola organisasi. Nah, kalau di grup ketua gitu ya, berbagai kegiatan disampaikan. Ya kalau saya melihat BPD Jateng ini relatif cukup aktif dalam melakukan kegiatan. Apakah itu kegiatan dengan Dinas Polri, Dinas Polda Jateng, ataupun kegiatan yang lain-lainnya, ya cukup aktif saya lihat itu. Nah, ini yang mungkin barangkali kita perlu ya nanti bagaimana pola baiknya supaya bisa melibatkan teman-teman BUJP secara baik, ya pengurus juga secara baik, ya kegiatannya tak pernah kedengeran sama sekali, ya reportnya juga ke BPP tidak ada. Hubungan dengan stakeholder dalam hal ini dengan polisian tentunya itu juga kurang. Nah, mari kita sama-sama memperbaiki ini, ya karena kalau dari sisi usia, ya Abu Dhabi ini 14 Februari 2006, ya baru berusia 16 tahun, 3 kali musda Munas. Pak Agus Dermawan sekarang adalah produk Munas ketiga, ya berakhir nanti 2024. Kita terus berproses, ya kita terus berproses untuk memperbaiki dari hari ke hari, ya dari bulan ke bulan. Ya tentunya ini juga harus mendapat masukan dari teman-teman BPD atau BUJP. Saya selaku di jajaran pengurus pusat tidak tuli, ya kita sangat ingin sekali mendapat masukan dan kita tidak tutup mata untuk perbaikan-perbaikan tersebut, ya sehingga apapun ya kita sadari bersama-sama kalau untuk lebih perbaikan pasti kita akan jalan. Kita sadar semua, ya baik mungkin di pengurus BPD yang ada di sini, ya bahwa menjadi pengurus Abu Dhabi baik di pusat ataupun daerah itu perlu pengorbanan. Ya dari sisi pengorbanan apa? Ya tentunya kita harus komitmen minimal apa? Waktu, tenaga, pikiran. Nah kalau udah jadi ketua tambah lagi ada materi yang harus dikeluarkan. Nah ini berlaku buat semua ketua dan pengurusnya. Ya jadi saya bilang ya itulah dinamika dari organisasi. Ya seperti kami lah di BPP, kalau kami contoh ya, kami produk Munas 2019 bulan Juli kita Munas, September dilantik untuk buka. Ya, mungkin 2000 begitu pengukuhan pelantikan ada case yang itu menghilangkan fokus dari BPP, ya, di mana kami dari BPP, ketum dan sekjen melalui mungkin udah pada dengar juga melalui harus melalui proses kriminalisasi di reskrim, ya. Akibat apa? Akibat saya itu menjalankan organisasi sesuatu yang sudah disepakati dalam Rapimnas, Rakerda dan Munas terkait KTA online. Itu ada yang tidak sependapat, lah saya dikriminalisasi. Saya kuliah dan dengan ketum 3 SKS di Bareskrim, dan itu sangat menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran. Baru selesai itu sambil berjalan ada pandemi 2 tahun. Nah, tapi ini tidak menghilangkan semangat kita untuk melakukan menjalankan organisasi. Nah sehingga kami dari BPP, ya dalam kepengurusan pun ya dari kami misalnya dari 20 pengurus, kalau boleh dibilang ya sekarang ini di BPP mungkin lebih lumayan, ya dari 20 setelah kami melakukan PAW, dari 20 mungkin hanya awalnya cuma 3-4, ya yang bergerak istilahnya KSB lagi ketua,
sekretaris bendahara, ketua sekretaris bendahara. Tapi kami telah melakukan PAW mengajak teman-teman BUJP yang memang mau masuk di Abu Dhabi dan memperbaiki Abu Dhabi, kita ajak. Nah sekarang banyak para direksi-direksi BUJP yang masuk di pengurusan itu aktif, sehingga dari 20 itu sekarang mungkin 10 atau hampir 60% aktif. Sehingga saya ada kegiatan ini kita lempar ke sini, semua jalan. Nah kami berharap di Jateng nanti setelah rakerda ini dirumuskan kembali program-programnya, dilibatkan kembali organisasinya secara baik, sehingga semua pengurus merasa diikutkan dan terfasilitasi demi BUJP yang ada di Jateng ini. Nah itu dari kami. Kemudian saya berharap rakerda ini berjalan lancar. Ya syukur tadi hari ini ada wujud nyata MOU dari PTN atau PKS lah ya, karena MOU-nya sudah, PKS-nya sudah, ditinggal PKS lokal. Nah ini lagi, artinya seperti yang saya sampaikan tadi, ini tidak ujuk-ujuk datang, ya. Semua seperti saya bilang, BPP mencoba melakukan mendekati, membuat suatu kebijakan dan sinergitas dengan para stakeholder, ya, sehingga muncullah yang namanya program perumahan sakam subsidi yang di-handle oleh PTN, ditandatangani pada saat Rapimnas. Kemudian dengan BPJS Kesehatan, ya. Kemudian dengan stakeholder utama kita, kepolisian, mengawal yang namanya aturan-aturan yang melibatkan kita dalam sisi BUJP. Ya, sebagai contoh misalnya terkait sama keanggotaan, ya, Abu Dhabi diikutkan dalam runutan peraturan bahwa setiap rekom Polda harus menampilkan anggota Abu Dhabi. Kemudian kedua, Abu Dhabi dilibatkan. Ya, kita tahu Perpol 4 nomor 20 ini akan tahun 2020 akan direvisi. Ya, kita dilibatkan. Nah kemudian nanti akan Perpol BUJP. Nah kalau Perpol BUJP ini kita nggak boleh absen sama sekali, harus benar-benar kita kawal, karena ini menyangkut hidup kita. Nah itu Perpol BUJP. Nah jadi kemudian juga berbagai hal lainnya, artinya tidak datang ujuk-ujuk. Nah inilah yang harus diteruskan oleh teman-teman BPD. Nah oleh karenanya saya berharap rakerda ini berjalan lancar, ya, kemudian bisa memberikan manfaat bagi BUJP, reorientasi dan evaluasi segala kegiatan. Jangan ujuk-ujuk dikit-dikit atau dikit-dikit, ya kita sadarlah manusia ada kekurangannya, sehingga nanti ya, termasuk kepemimpinan daripada teman-teman ketua BPD, ya, dalam situasi seperti sekarang ini mungkin demi perbaikan Abu Dhabi, demi organisasi Abu Dhabi, mari kita memberikan masukan tanpa harus sedikit-sedikit ada munaslup, gitu ya. Kapan majunya kita? Sebagai contoh, ya saya menyampaikan kepada teman-teman BUJP hari ini, tanggal 27-28 kami mengumpulkan semua ketua BPD di Bogor. Ya, karena apa? Karena ada isu-isu, ada surat yang diberikan kepada Dewan Pembina terkait sama hal-hal yang tidak benar menurut kami, yang dibuat oleh beberapa BPD, sehingga kami perlu luruskan. Kita mau nggak ada yang ngumpetin, ya, nggak ada lah kita hanya mempertahankan yang namanya jabatan, gitu kan. Apalagi sebagai pengurus kita hanya komitmen untuk Abu Dhabi. Nah, rupanya ada yang ingin dimasukkan dengan cara itu membuat, ya mungkin ada yang akan membuat musik tidak percaya dan seterusnya. Ya kita luruskan lah, kita undang, panggil Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, kita duduk bersama-sama. Gak ada masalah, karena semua bisa dijelaskan. Jangan ujuk-ujuk buat musik tidak percaya, ujung-ujungnya punya agenda tertentu, ya, untuk mengganti kepengurusan yang sah hasil munas.
Kalau kita pengurus DPP ketum yang kebetulan fungsi itu ditujukan kepada ketum Abu Japi, Pak Hujan Mahmud. Ya, kita akan secara terbuka, makanya kita mengundang semua BPD. Kalau teman-teman BPD tidak mengendaki lagi kepengurusan DPP, ya lakukan secara mekanisme organisasi. Kira-kira itu. Ya, jadi intinya kita tetap komit. Ya, nggak ada kita membuat mengambil hal yang mengambil keuntungan dari organisasi. Saya sangat itu, ya bahkan di sela usaha saya sendiri dan itu saya harus mau mengorbankan waktunya minimal 40% dari kalau saya dari Kota Abu Jabi. Ya, saya datang ke sini, ketum datang ke Papua, ketemu sama Probimas, ketemu sama BTN, ketemu sama BPJS. Demi apa? Demi buat kita semua. Jadi kami terbuka. Oleh karenanya di BPD itu demikian, harus terbuka menerima kritik dan masukan, tapi dari rekan-rekan dengan tujuan untuk memperbaiki organisasi. Demikian yang saya sampaikan. Nanti saya akan jelaskan ada guidance dari BPP minta waktu untuk menyampaikan program kerja BPP sehingga nanti bisa dijadikan acuan. Demikian sambutan saya mungkin ketum atas perhatian dan atensinya. Saya ucapkan terima kasih. Izin Pak Kanwil. Ya, dengan demikian dengan mengucapkan syukur dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Rakerda BPD Jawa Jawa Tengah tahun 2022 saya buka. Semoga Rakerda lancar dan sukses. Amin. Terima kasih kepada Bapak Surya Wisesa. Untuk acara selanjutnya, sambutan ke Kanwil Bank BTN Jawa Tengah yang diwakili oleh Deputi Regional Manager BTN Kanwil Jateng DIY. Kepada yang terhormat Bapak Prasetyo, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada Pak Gede Surya Wisesa dari DPD, dari Sekjen kalau nggak salah, itu disampaikan oleh beliau. Yang kedua adalah yang saya hormati Pak Meni, yang Wakil Sekjen. Yang ketiga Pak Agus Wijanarko, Ketua BPD Abu Jabi Jateng. Yang keempat Pak Heru, Wakil Ketua BPD Abu Jabi Jateng, serta yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu asosiasi dari Badan Usaha Jasa Pengamanan. Rasanya saya bilang selamat datang dulu, karena tadi saya ngobrol sebelum di dalam, ada dari beberapanya Abu Jabi, bukan hanya cuman Jateng wilayahnya cukup luas. Kalau dari pesisir, dari Tegal sampai Rembang, kalau ke utara selatan dari Semarang sampai dengan Solo. Jadi saya terima kasih, mohon Bapak dan Ibu menyampaikan selamat datang. Saya Bambang Prasetyo, kebetulan diberikan amanah hari ini menjadi Wakil Regional di Kantor Wilayah 6 meliputi Jawa Tengah dan DIY. Kami menyampaikan permintaan maaf, kebetulan Pak Roni berhalangan hadir, Kanwil kami itu ada tugas ke Bali, jadi saya diminta untuk mewakili. Ini nggak enaknya kalau jadi wakil awak kalau sikil gitu ya. Terus Pak Menik tadi wakil sekjen gitu ya, Pak Menik. Puji Tuhan kepada Allah SWT bahwa hari ini kita berkumpul, kita selalu dalam keadaan sehat, walafiat, tanpa kurang suatu apa. Dan hari ini juga
pastinya menjadi hari yang istimewa, bukan hanya buat Bank BTN, tapi juga buat teman-teman badan usaha jasa pengaman. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena bagian dari kami akan ingin membesarkan dan besar bersama-sama ya, antara Bank BTN dan antara BBN dengan Bank Abu Dhabi. Beberapa yang ingin saya sampaikan nanti akan disampaikan di sini. Mohon maaf saya harus sampaikan kepada Bapak dan Ibu, saya membawa pasukan lengkap. Ya. Saya membawa pasukan lengkap. Rasanya tidak etis kalau saya hanya mengenalkan diri saya. Saya membawa Kepala Cabang Semarang, Bapak Doni Diantoro. Ini beliau ditepui biasanya Pak. Kan biar kita semangat ditepui gitu ya. Yang kedua ini namanya sama dengan saya, Nindiata Bambang. Beliau kebetulan menjadi head di CBC, Commercial Business Center di kami. Jadi kalau tadi Bapak tadi sampaikan dana talangan, maka talangan airnya dari Pak Bambang. Jadi biar tidak salah membedakan antara saya, kalau Pak Manindya itu bikinkan Bambang Ganteng. Kalau saya singkatkan gitu, Pak Bambang Ganteng yang ada di sini lebih mudah dari saya. Terus saya juga membawa masukan dari Kanwil maupun dari kantor. Ya, ada Bu Lina, ada Mas Walda, ada Mas Taufik dan nanti Mas Rizko di belakang ada. Jadi lengkap, ada Mbak Niken, ada Mas Taufik, jadi saya membawa lengkap. Kenapa saya membawa lengkap? Karena saya menganggap Abu Dhabi penting. Karena kalau Abu Dhabi tidak penting, maka saya pasti tidak membawa lengkap. Dan kalau membawa lengkap, maka bisnisnya harus berjalan. Kami ingin menekankan kepada teman-teman badan usaha jasa pengaman, jangan ragu-ragu datang ke kantor cabang. Kanwil 6 itu meliputi Jawa Tengah dan DIY. Kami ada 8 kantor cabang konvensional plus dengan 4 kantor cabang syariah. Jadi kalau Bapak dan Ibu dari badan usaha jasa pengaman, Pak, saya pengennya dengan syariah, monggo. Saya mohon izin, saya lupa harusnya saya membawa Mas Kurnia sebagai BTN syariah. Satu lagi itu di kantor cabang Semarang, ya, KCS Semarang. Jadi saya bilang kepada Bapak dan Ibu yang mempunyai badan usaha jasa pengaman, monggo silakan berhubungan dengan ada 12 ya, ada 12 kantor cabang syariah dan non-bank. Ada lebih 67 organ KCB dan kantor kasih. Rembang tadi saya sempat ngobrol sebentar dengan Bapak di Badan Usaha Semen Indonesia, Bapak ya. Moga-moga sinergi kita Bapak dan Ibu saya bilang menjadi lebih erat, lebih besar, dan kita saling melengkapi. Melengkapinya pastinya dengan profesional, karena kalau dengan profesional maka kedekatan secara pribadi akan membuat kita tetap tidak menghilangkan rasa-rasa profesional. Saya kira itu. Selamat berbuka kerja buat Pak Agus dan teman-teman dari Badan Pengurus Daerah Jawa Tengah. Moga-moga menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat bukan hanya untuk pengurus, tapi juga seluruh anggota yang ada di dalamnya. Izinkan saya dan sambil saya tulis, saya kasih pantun satu. Jalan-jalan ke Surabaya makan. Harusnya ada yang ngomong cakep. Jalan-jalan ke Surabaya makan
beli ikan di pasar Kecapi. Mari perekonomian kita tumbuh besar Bank BTN bersama Abu Dhabi. Saya coret sana sini, yang penting instansi dan substansinya adalah saya ingin Bank BTN menjadi bagian besar dari Abu Dhabi. Saya kira ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, penandatanganan MOU dan penyerahan indra mata. Mohon kepada lingkungan Bapak Agus Kewijanarko dan Bapak Bambang Prasetyo untuk menempatkan diri. Pak, ini Pak, monggo Pak Bapak. Ini Pak, logonya tetap sama dengan logo Jawa. Apa ini namanya? Gunungan. Tapi nomornya 6 karena ada Pak. Oh, wow. Ini Mas Purni Pak ya? Iya, Mas. 1, 2. Dalam kelihatannya. Menurut Pak. Terima kasih untuk Bapak Ketua Abu Dhabi Jawa Tengah dan Bapak Bambang Prasetyo dari PTN Jawa Tengah. Untuk acara selanjutnya, sosialisasi dari BPP yang disampaikan oleh Bapak Surya Sesa. Ada teman Bapak Surya Sesa kami silakan.
Jadi harapan Bapak Pak dengan adanya acara ini Pak? Harapan saya sinerginya yang pertama harus lebih baik, ya, besar bersama antara Abu Dhabi dan BTN. Itu yang pertama. Yang kedua, kami Bank BTN akan memberikan support kepada anggota dan pengurus Abu Dhabi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita sinergikan. Jadi diceritakan tentang perumahan Pak? Oh iya. Gimana itu? Kalau untuk perumahan kami ada khusus untuk jasa pengaman. Kami punya beberapa produk. Yang pertama pastinya subsidi yang diinisiasi oleh Bank BTN dan pemerintah. Bunganya cukup ringan, ya, dan tidak memberatkan dari sisi angsuran. Itu barangkali. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak, selamat bertugas Pak. Siang Pak Surya, Pak Sekjen. Selamat siang Mas. Jadi ini kita mau tanya-tanya sedikit seputar kegiatan tadi Pak untuk kerjasama dengan Bank BTN ya. Itu seperti apa nih? Ya. Jadi BTN kerjasama dengan BTN ini merupakan inisiasi dari kita Badan Pengurus Pusat Abu Dhabi, ya, dalam rangka kita ingin meningkatkan kesejahteraan satpam, ya kan, istilahnya memuliakan satpam. Nah, salah satunya adalah kita mencoba memberikan papan perumahan yang dapat terjangkau oleh para satpam. Ya, kita tahu selama ini mungkin kalau satpam datang sendiri ke bank mungkin dia minder. Ya, dengan adanya di bawah EUJP, anggota Abu Dhabi, dan ada PKS, nah diharapkan satpam ini bisa lebih mudah mendapatkan fasilitas rumahnya sesuai dengan kebutuhannya, yaitu perumahan subsidi satpam. Kita memanfaatkan program pemerintah terkait sama perumahan subsidi ini, kira-kira gitu. Untuk harapan sendiri buat anggota Pak, seperti apa Pak yang diharapkan dari pusat biasanya untuk adanya program ini Pak? Ya, jadi kita harapkan sih para satpam ini yang mungkin yang selama ini mereka kos gitu ya, kos, kemudian harus mengeluarkan budget kos, dan memang itu dirasakan kebutuhan apalagi sudah berkeluarga. Ya, selama dia mempunyai ikatan PKWT dengan para BUJP, ya, dengan fasilitas yang cukup murah ini diharapkan dia bisa memiliki rumah yang layak untuk dihuni. Ya, jadi ya, daripada sekarang kos kan ya minimal mulai 500.000, 600.000. Iya. Nah, dengan tadi dengan cicilan 900.000 dia bisa mendapatkan rumah. Kira-kira. Ada target Pak untuk satpam itu sendiri, harus berapa puluh tahun harus mengabdi Pak untuk mendapatkan perumahan? Ya, jadi sebenarnya mengikuti aturan yang sudah ada saja, ya, bahwa kan satpam itu bekerja sebagai ahli daya. Di dalam kontrak itu kan PKWT ada yang sekarang ini kan berdasarkan UUD Cipta Kerja yang baru Omnibus Law kan bisa sampai 5 tahun. Nah, kalau dari BTN sendiri mengisyaratkan minimal dia sudah 2 tahun menjadi karyawan BUJP itu. Nah, kira-kira gitu. Oh iya. Pak Untung ada tambahan untuk mungkin punya keinginan lain Pak untuk anggota-anggota yang di luar yang belum bergabung Pak? Maksudnya? Ada yang belum bergabung di Abu Dhabi Pak? Ya. So far sih ya, kalau keanggotaan Abu Dhabi ini kan anggotanya para BUJP, perusahaan security. Kalau dia mau berusaha di bidang security, pasti dia harus di KTA Abu Dhabi. Nah, kalau satpamnya gitu kan dia karyawannya dari BUJP. Nah, gitu kan. Jadi kalau dia udah karyawan BUJP dan BUJP itu anggota BPD Abu Dhabi atau Abu Dhabi, udah pasti bisa, tinggal nanti secara aturan perbankannya dia lolos BI checking nggak, gitu kan? Takutnya banyak kredit motor, kredit ini yang tertunggak kira-kira. Untuk progres ke depan Pak atau sasaran ke depan untuk kegiatan-kegiatan
apalagi sekiranya yang ini dari Abu Dhabi Pak? Kita tadi seperti saya sampaikan pada saat pembukaan dari BPP ya dalam rangka sekali lagi meningkatkan kesejahteraan satpam, tadi sudah papan kita bicara remunerasi penggajian. Kita tahu penggajian ini satpam sekarang ya masih orang lihat UMP. Kadang-kadang dibayar di bawah UMP. Nah, Abu Dhabi melalui Kemnaker sebagai regulator di bidang ketenagakerjaan, kita ingin membuat susu satpam, yaitu skala upah dan struktur upah satpam. Jadi diharapkan nanti karena sesuai dengan Perpol nomor 4 tahun 2020, satpam itu sudah profesi. Nah, kalau profesi artinya dia punya kompetensi yang didapatkan melalui sertifikasi dan pelatihan. Nah, nanti diharapkan dengan adanya susu satpam ini, satpam mempunyai gaji yang bisa dipastikan, ya, Layak ya Pak? layak dan dipastikan. Ya minimal nanti akan ada hitungannya. Gaji UMP itu kan gaji orang layak untuk hidup bujangan, ya. Nah, itu kan untuk UMP batas minimumnya. Nah, jadi nanti bagi satpam ya yang sudah memiliki kompetensi, ya dia nanti dengan susu satpam ini dia punya kepastian. Nanti kita bikin, jadi Abu Dhabi, BPP Abu Dhabi sedang menginisiasi bersama Kemnaker membuat susu satpam. Jadi satpam ini nanti bergaji minimal 20% di atas UMP, kira-kira gitu. Nanti disesuaikan lagi dengan resikonya, minimal dengan nanti disesuaikan lagi dengan apa? Dengan industrinya. Yang jaga resiko yang jaga di mall sama di oil company beda. Nah, range-nya kalau buat chief itu bisa sampai, kalau dihitung nanti bisa sampai 20-30 juta. Nah, itu yang kita lagi inisiasi, kita harapkan nanti ini jadi, kemudian di SK-kan bersama dengan Kemnaker, minimal Kemnaker dengan Kapolri. Sehingga jadi acuan semua orang. Kira-kira gitu. Ada rencana perubahan seragam lagi nggak Pak? Seragam ya kemarin sudah dirubah oleh diwacanakan untuk dirubah pada saat HUT Satpam kemarin. Ya sementara untuk ke depan ya masih belum diberlakukan karena Perpol yang baru belum keluar. Jadi Perpol nomor 4 tahun 2020 yang menyebutkan seragam warna coklat itu nanti harus dirubah dulu. Nah, kami dari Abu Dhabi dengan perubahannya ini karena seragam ini sesuai dengan Perpol wewenangnya Polri. Ya, jadi kami juga sudah mengajukan kalaupun ini nanti Perpolnya sudah dirubah, sekarang lagi dalam proses perubahan, minimal ada jeda ya minimal setahun untuk terjadinya transisi sehingga para BUJP atau satpam yang masih punya baju masih bisa pakailah selama setahun atau ke depan masih panjang lah. Nah, ini sedikit banyak mau tanya nih Pak Suryo. Untuk kegiatan sosialnya rencananya seperti apa Pak? Adakah planning ke depannya? Oh, kalau sosial kita banyak ya sebenarnya, kayak kemarin pada saat pandemi ya kita dari BPP sampai BPD ya mengenai vaksin, baksos dan lain-lain. Nah, yang sosial juga ya berkait dengan bakti sosial pada saat HUT Satpam itu sudah kita lakukan. Nah, kita juga lagi menginisiasi nih, terutama kita mulai dari Jakarta, ya kita lagi mau kerjasama dengan rumah sakit, ya salah satu rumah sakit swasta besar, kita lagi mau bekerja sama, intinya terkait sama fasilitas BPJS Tenaga-Kerjaan, kecelakaan kerja. Jadi nanti bagi satpam anggota BUJP yang punya BPJS TK dan anggota Abu Dhabi, kalau dia ada kecelakaan kerja, tinggal telepon rumah sakit tersebut, dijemput karpet merah, disediakan fasilitas nomor 1. Kira-kira gitu. Matur suwun. Terima kasih Pak Surya. Sama-sama Mas. Salam sehat. Tentang tata kelola organisasi. Pertama-tama mungkin dalam rakerda ini saya yakin ada unek-unek ataupun masukan buat kepengurusan yang ini. Oleh karenanya kami dari PBB berharap rakerda ini bisa berjalan kondusif dan menghasilkan output yang bermanfaat buat organisasi untuk perbaikan organisasi ke depan. Yang kedua,
di mana di dalamnya ada terkait dengan Abu Dhabi Online System, telah ditetapkan PO baru tentang PO keanggotaan yang ditetapkan dalam Rapimnas atau Rakernas di Jogja pada bulan November yang lalu. Nah, tentunya ini pun sudah merupakan hasil kesepakatan seluruh ketua umum BPD seluruh Indonesia dan sudah diketok palu. Ya, namun sekali lagi ini bukan harga mati. Artinya berdasarkan masukan dari teman-teman BPD dan BPD, ya, kita mencoba melakukan evaluasi dan sehingga dari BPD melakukan penundaan atas pemberlakuan dari PO ini. Karena secara organisasi kami tidak bisa membatalkan hasil PO itu yang dibuat dalam Rapimnas. Nah, nanti perubahannya, ya, kalau memang disepakati harus melalui Rapimnas lagi. Ya, yang rencananya Rapimnas ini akan kita lakukan pada bulan Juni di Padang. Nah, jadi berkait dengan aturan keanggotaan tentang iuran yang kemarin disepakati di Jogja dan sudah dikeluarkan PO-nya, BPD mengeluarkan surat penundaan untuk pemberlakuannya. Nah, itu mungkin dari teman-teman BUJP yang berkait dengan aturan BPP, ada yang bertanya berkait hal tersebut. Ya, sebenarnya PO ini pun ya kalau secara mekanisme sudah kami lakukan, ada tim Pokjanya, ya. Kemudian kami lakukan juga Rapimnas, Rakernas dibahas, kemudian diketok pada bulan November. Dan kami dari BPP juga sudah melakukan sosialisasi sebenarnya kepada teman-teman BPD. Nah, tentunya teman-teman BPD lah yang harus mensosialisasikan kebijakan baru ini kepada teman-teman BUJP di wilayah masing-masing. Karena memang agak berbeda respon dari masing-masing BPD. Ya, kalau BPD yang jumlah anggotanya sedikit, ya kayak misalnya di Papua, ya cuman 15 BUJP, ya mereka nggak komplain apa-apa. Ya, ada juga yang mungkin agak beda juga di daerah Aceh, gitu ya, Riau, mereka nggak komplain. Ya, tapi bagi teman-teman BUJP tertentu yang besar, yang tenang, kemudian dari yang sudah keluar resmi BPD-nya menyampaikan keberatan itu dari Jawa Timur dan Jawa, memang banyak. Dan ada beberapa butiran BUJP yang menyampaikan kepada kami untuk keberatan. Ya nggak masalah. Ya, sekali lagi kita itu bukan harga mati, tapi harus tetap melalui mekanisme organisasi. Nah, itu berkait dengan peraturan organisasi. Secara organisasi memang kita harus punya aturan baku. Ya, nah sekali lagi kita ini baru. Abu Dhabi Online sistem ini pun baru kita berlakukan di 2021 secara masif, ya. Tapi dengan Abu Dhabi Online System ini itu semua dimudahkan, ya, semua dimudahkan untuk daftar Abu Dhabi, tinggal klik website sudah masuk, ya. Buat BPD, ya, buat BPD pun demikian. Ya, secara online, secara sistem sudah terstruktur sesuai ADART. Pembagian kontribusinya itu sudah diatur dalam ADART hasil Munaslup 2020, di mana proporsinya 30% buat BPD, buat BPP, 70% buat BPD. Dan itu pun sesuai dengan kesepakatan di Munaslup, masuknya ke rekening BPD dulu. Jadi sudah sangat-sangat transparan sekali. Sehingga kalau kata orang bilang, ya sekarang ini kalau BPD-nya nggak kerja pun, ya dengan online sistem ini uang iuran itu masuk ke dalam rekening BPD.
Oleh karenanya keputusan ini pun nanti kalau mau diubah butiran-butirannya, besaran iurannya dan lain-lain harus melalui Rapimnas. Kira-kira demikian. Sudah siap Mas? Oke, saya mulai. Jadi tagline atau tema pada saat kelas 3 itu bahwa kita ingin melakukan perkuatan, ya, fungsi penguatan kelembagaan dalam di industrial security ini. Tujuannya adalah supaya Abu Dhabi kuat, BUJP sehat, Satpam sejahtera, kemudian dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat. Visi dan misinya sesuai ADART. Nah, jadi poinnya, jadi ada tiga pilar dalam program kerja utama dari BPP. Yang pertama adalah penguatan organisasi. Nah, penguatan organisasi ini ada dua, yaitu internal sama eksternal. Kegiatannya apa? Kalau di internal tentunya kegiatannya adalah peningkatan soliditas dan sinergi Abu Dhabi melalui konsolidasi internal organisasi dengan implementasi ADART tahun 2020. Nah, objeknya ya ini juga teman-teman BPD belum secara maksimal mengimplementasikan ADART. Untuk itu ya dalam rakerda ini nanti saya minta BPD Jateng untuk melakukan evaluasi kembali terhadap struktur organisasi. Mengaculah ke ADART dari susunannya maupun dari sisi persyaratannya. Untuk struktur organisasi BPD Jateng ini terus terang kami dari BPP belum melakukan penandatanganan adanya permintaan dari PAW dari Ketum BPD Jateng terhadap PAW-nya. Ya, kami belum setujui karena kami melihat masih ada hal-hal yang belum sesuai dengan ADART. Oleh karenanya dalam rakerda ini barangkali Pak Ketum BPD Jateng tolong dibicarakan juga dalam organisasinya, kepengurusannya, dan lihat ADART dalam susunan pengurusannya. Ajak salah satu misalnya di Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, ya, Dewan Kehormatan, pertimbangan nggak ada di BPD. Nah itu kalau secara ADART harus ada unsur-unsur dari Purnapolri, ya. Jadi kalau itu dimasukkan cek kembali. Nah dari susunan kepengurusannya juga, ya, dalam syarat-syaratnya yang dimasukkan bahwa anggota pengurus dari mulai ketum sampai ini harus idealnya harus mempunyai BUJP atau pemilik BUJP, karena kita ini organisasi BUJP, ya, Badan Usaha Jasa Keamanan. Nah, sehingga pengurus-pengurus minimal harus punya KTA, ya, Abu Dhabi-nya, kemudian dia punya terdaftar dalam aktenya, ya. Dan
masuk ya secara KTA dia masuk di Abu Dhabi udah pasti, dan anggota aktif. Jadi harus memilih. Nah ini tolong dilihat, ya dicek kembali. Ya itu terbunyi dalam klausul di ADART. Jadi tolong dievaluasi. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya tadi diinfokan ada di Binmas katanya ada 200 berapa Pak Witono? 250 BUJP. Kalau yang terdaftar di Abu Dhabi Online System BUJP-nya baik perluasan sama lokal ada 160-an. Masa di antara 160 artinya tidak ada untuk masuk ke pengusaha. Tapi memang harus ada komitmen. Ya kalau udah komitmen untuk jadi pengurus ditunjuk siap untuk membangun Abu Dhabi. Nah jadi saya minta nanti itu dilakukan. Nah kemudian yang kedua termasuk penguatan di internal itu tata kelola organisasi. Nah turunan dari ADRT itu ada PO peraturan organisasi. Yang kemarin sudah ditetapkan Rapimnas, ada PO administrasi, keanggotaan, Abu Dhabi Online System, PO tentang keuangan, kode etik BUJP. Ini merupakan produk-produk nanti Rapimnas. Kemarin sudah disetujui pada saat Rapimnas itu PO keanggotaan, PO keuangan dan PO administrasi. Ya, tinggal PO kode etik BUJP. Bagaimana kita bersaing dalam berusaha? Bagaimana kita mengatur namanya manajemen fee? Ya, ini manajemen fee menjadi permasalahan di seluruh BPD. Oleh karenanya perlu ada aturan. Nah, bagaimana kalau melanggar? Ya ketua BPD dalam ADART, ketua BPD berperan untuk bisa melakukan memberikan sanksi kalau ada yang melanggar dari sisi integritasnya. Tapi ini balik lagi ke komitmen, ya. Jangan kita yang membuat aturan, tapi kita sendiri melanggar dari sisi manajemen fee misalnya. Ya kita perbaikilah sama-sama. Nah, kemudian dari sisi eksternal yaitu penguatan hubungan kelembagaan dalam upaya pengembangan industrial security. Nah, ini ada beberapa stakeholder yang BPP lakukan dan melakukan pendekatan. Kalau Polri sudah wajib lah, karena kita secara undang-undang ada di bawah Polri. Nah, ini penguatan hubungan dan sinkronisasi kebijakan perizinan aturan teknis pengamanan. Jadi kita di BPP Abu Dhabi saat ini sudah bagus sekali hubungannya dengan Korbitmas. Ya, kita selalu dilibatkan ya dalam penerbitan kebijakan-kebijakan yang memang akan dikeluarkan. Selalu diajak diskusi. Nah, ini terkait misalnya dengan kita ada berencana mengintegrasikan Abu Dhabi Online System dengan BOS versi 2. Ya, sehingga nanti kalau orang udah ngedaftar ke situ otomatis di Abu Dhabi di BOS versi 2 udah masuk. Nah, cuman ini masih kita bicarakan. Nah, dengan Polri wajib ya kita menguatkan hubungan. Nah, kemudian yang merah ini ya kita integrasi sistem yang saya bilang tadi, mengintegrasikan sistem keanggotaan Abu Dhabi AOS dengan BOS versi 2 dengan OSS. Ya, cita-citanya begitu. Ya, ini sudah pelan-pelan kita lakukan. Kemudian penguatan kebijakan hubungan industrial ketenaga kerjaan. Sejak era di pengurusan Pak Agus Dermawan, ini sudah kita lakukan. Ya, kami sudah ketemu Menteri Tenaga Kerja, kami sudah ketemu dengan Dirjen PHI dan Jamsos, ya Ibu Putri, dan mereka sudah sangat tahu sekali